Saya dari kelompok 1 media pembelajaran ingin menjelaskan tentang nutrisi tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Rahel Devana Kesha dengan NIM 5224279. Dan saya Zuriatul Munira dengan NIM 522422277. Dan perkenalkan, nama saya Rifat Bulestari dengan NIM 522422271. Dan perkenalkan, nama saya Kamila Maulidia dari NIM 522422270. Tunggu penjelasan dari kita. Bye-bye. Halo semua, saya di sini dari pemateri 1 ingin menjelaskan tentang materi nutrisi tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan nutrisi tumbuhan, apakah teman-teman di sini tahu apa sih nutrisi tumbuhan itu? Nah, jadi definisi nutrisi itu adalah unsur hara mineral yang diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme. Jadi, unsur hara itu berasal dari tanah, larutan tanah, dan sebagian dari atmosfer. Tumbuhan itu membutuhkan nutrisi dalam jumlah berbeda sesuai dengan fungsi fisiologisnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi unsur hara. Jadi, klasifikasi unsur hara itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu unsur makro. Jadi, unsur makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, yang kedua yaitu ada unsur mikro. Jadi, unsur mikro ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil seperti besi, mangan, boron, klorida, seng, tembaga, dan molibdenum. Jadi, di sini itu fungsinya kofaktor, enzim, dan pengatur reaksi biokimia. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang makronutrien. Yang pertama yaitu ada nutrigen. Jadi, fungsinya yaitu penyusun klorofil asam, amino, protein. Defisiensi klorosis daun tua, pertumbuhannya lambat. Jadi di sini kelebihannya yaitu pertumbuhan vegetatif berlebihan, tanaman mudah rebah dan rentan penyakit. Nah, jadi yang kedua yaitu fosfor. Jadi fungsinya ATP, asam nukleat, fosfolipid, perkembangan akar. Nah, jadi defisiensi di sini daun keunguan dan akar kecil. Selanjutnya, kelebihannya yaitu menghambat penyerapan seperti seng, besi, dan tembaga. Nah, itu dia tumbuhan yang kekurangan nitrogen, dan di samping ini yaitu tumbuhan yang kekurangan fosfor. Unsur makro yang selanjutnya ada kalium. Kalium ini sebagai pengaturan stomata, aktivasi enzim, dan transport fotosintat. Defisiensi dari kalium ini dapat menyebabkan nekrosis tepi daun bercat coklat. Nah, kalau kelebihan unsur ini dapat menghambat penyerapan magnesium dan juga kalsium. Yang selanjutnya ada kalsium. Kalsium ini sebagai penyusun dinding sel, stabilitas membran, dan juga pembelahan sel. Defisiensi dari unsur ini dapat menyebabkan pucuk mati, busuk ujung buah, dan kebanyakan unsur ini bisa mengganggu penyerapan magnesium, kalium, serta besi. Nah, ini adalah gambar tanaman yang kekurangan kalium, dan ini adalah gambar dari tanaman yang kekurangan unsur kalsium. Unsur yang selanjutnya ada magnesium. Magnesium ini sebagai inti klorofil, aktivator enzim fotosintesis. Defisiensi unsur ini dapat menyebabkan klorosis antar tulang daun, dan kebanyakan unsur ini dapat menekan penyerapan kalsium dan kalium. Unsur yang selanjutnya ada sulfur. Sulfur ini sebagai penyusun asam amino atau sistein, metionin, dan koenzim. Defisiensi dari unsur ini, daun mudah pucat dan mirip kurang nitrogen. Kalau kelebihan dari unsur ini akan menyebabkan peningkatan keasaman tanah atau pH menjadi turun.
Nah, kalau ini adalah gambar tanaman yang kekurangan dari unsur magnesium dan ini adalah gambar dari tanaman yang kekurangan sulfur. Pada mikronutrien yang pertama ada besi. Besi ini sebagai pembentukan klorofil transfer elektron. Defisiensi dari unsur ini dapat menyebabkan klorosis daun muda. Kebanyakan unsur ini akan menyebabkan bercak coklat pada daun atau toksisitas besi. Lalu ada mangan. Mangan ini sebagai fotolisis air pada fotosintesis aktivator enzim. Defisiensi dari unsur ini dapat menyebabkan bercak klorotik dan nekrosis kecil. Kalau kebanyakan unsur ini dapat menyebabkan bercak gelap atau brown spot necrosis yang parah. Nah, jadi ini adalah gambar dari tanaman yang kekurangan unsur besi dan ini adalah gambar dari tanaman yang kekurangan unsur mangan. Yang selanjutnya ada unsur tembaga. Unsur tembaga ini sebagai enzim redox lignifikasi. Defisiensi dari unsur ini dapat menyebabkan pucuk layu nekrosis ujung dan kebanyakan akan menyebabkan klorosis parah, toksisitas yang merusak akar. Yang selanjutnya ada boron. Boron ini berfungsi sebagai dinding sel pembelahan sel pertumbuhan meristem. Defisiensi dari unsur ini akan menyebabkan pucuk mati, bunga gugur. Dan kalau kebanyakan unsur ini akan menyebabkan tepi daun terbakar atau burn margins. Nah, jadi ini adalah gambar dari tanaman yang kekurangan unsur tembaga. Dan ini adalah gambar dari tanaman yang kekurangan unsur boron. Baik, topik selanjutnya yaitu tentang molybdenum atau MO. Nah, fungsi molybdenum sendiri itu sebagai reduksi nitrat atau enzim nitrat reduktase. Nah, defisiensinya daun menggulung dan juga klorosis. Kelebihan molybdenum itu sangat jarang dan juga dapat menyebabkan klorosis. Nah, selanjutnya yaitu klorida atau Cl. Fungsi klorida itu sebagai osmoregulasi dan juga fotolisis air. Nah, defisiensi klorida itu layu dan juga bintik klorotik. Kelebihan klorida sendiri yaitu daun terbakar dan juga toksisitas Cl atau salt injury. Selanjutnya yaitu Zeng atau Zn. Fungsi Zeng itu sebagai sintesis hormon oksin dan juga aktivitas enzim. Nah, defisiensi dari Zeng yaitu daun kecil atau resepting dan juga klorosis. Kelebihan Zeng sendiri itu toksik, menghambat Fe dan Mn. Adapun mekanismenya yaitu pertama mekanisme penyerapan hara. Nah, diserap melalui akar dan juga rambut akar. Yang kedua lewat jalur apoplas atau dinding sel dan simplas atau sitoplasma. Yang ketiga yaitu seleksi ion terjadi di endodermis melalui pita Kaspari. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang transport ion. Diserap melalui akar dan rambut akar lewat jalur apoplas atau dinding sel dan simplas atau sitoplasma. Terakhir, seleksi ion terjadi di endodermis melalui pita Kaspari. Selanjutnya, menurut Hakim et al. Pada tahun 1986, penyerapan unsur hara dari media tanam melalui akar terjadi dengan 3 cara, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Intersepsi akar. Mekanisme yang terjadi pada intersepsi akar adalah pergerakan akar tanaman yang memperpendek jarak antara tanaman dengan keberadaan unsur hara. Peristiwa ini terjadi karena akar tanaman tumbuh dan memanjang sehingga memperluas jangkauan akar tersebut. Perpanjangan akar tersebut menjadikan permukaan akar lebih mendekati posisi keberadaan unsur hara. Baik unsur hara yang ada di dalam larutan tanah, permukaan koloid liat maupun permukaan koloid organik. Aliran massa. Mekanisme aliran massa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama-sama dengan gerakan massa air.
Selama proses transpirasi tanaman berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman. Terserapnya air karena adanya perbedaan potensial air yang disebabkan oleh proses transpirasi tersebut. Nilai potensial air di dalam tanah lebih rendah dibandingkan dengan permukaan bulu akar, sehingga air tanah masuk ke dalam jaringan akar. Pergerakan massa air ke akar tanaman akibat langsung dari serapan massa air oleh akar tanaman. Berikut juga unsur hara yang terkandung dalam air tersebut. Difusi. Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara pada larutan tanah. Pada permukaan koloid liat serta pada permukaan koloid organik, kondisi ini terjadi karena sebagian besar unsur hara tersebut telah diserap oleh akar tanaman. Tingginya konsentrasi unsur hara pada ketiga posisi tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa difusi dari unsur hara berkonsentrasi tinggi ke posisi permukaan akar tanaman. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyerapan. Faktor-faktor tersebut meliputi pH tanah, ketersediaan air, suhu tanah, tekstur dan struktur tanah, konsentrasi ion, dan juga aktivitas mikroorganisme tanah. Jadi untuk aplikasi dalam budidayanya itu yang pertama ada pemupukan berimbang atau NPK atau ditambah dengan mikro. Lalu yang kedua ada pengapuran untuk tanah asam. Yang ketiga ada pengelolaan irigasi dan yang keempat ada pupuk daun untuk unsur mikro. Dan kesimpulan dari penjelasan kita hari ini adalah yang pertama unsur makro dan mikro sangat penting bagi pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Yang kedua ada defisiensi atau kelebihan hara dapat mengganggu fungsi fisiologis dan penurunan produktivitas. Yang ketiga ada penyerapan hara dipengaruhi faktor lingkungan sehingga pengelolaan nutrisi yang tepat diperlukan untuk hasil maksimal atau optimal. Kita mengambil referensi dari studi biologi, pendidikan biologi, pendidikan ilmu F dan T Islam U dari Sumatera tahun 2019 dari Diktat Fisiologi Tumbuhan. Harisanti BM Dewi dan Mandalika UP 2024. Fisiologi tumbuhan dari Yusi Sumai atau Pagala DB dari tahun 2024. Fisiologi tanaman Yisu Juli.